Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Medco. Medco hari Jumat kemarin ditutup turun 0,83% ke harga 595. Sebelum kita bahas secara teknikal atau grafik, kita lihat dulu berita ini. Medco akan melakukan buyback saham. Jadi apabila sebuah perusahaan melakukan buyback saham, biasa ini merupakan sentimen positif. Karena perusahaan akan membeli kembali sahamnya. Tapi kita lihat dulu informasi lebih lanjut. Rencana buyback itu mulai dari Agustus sampai 18 bulan. Jadi rencananya sampai Februari 2023. Dan teman-teman bisa lihat harga pembelian maksimal itu masih belum ditentukan. Tapi pembelian kembali saham perusahaan dilakukan dengan harga lebih rendah atau sama dengan harga transaksi sebelumnya. Jadi ini kita harus hati-hati, kita tidak tahu harga transaksi sebelumnya berapa, tapi logikanya apabila kita mau membeli sebuah saham, kita biasanya average down. Kita bukannya average up. Jadi kita walaupun kita mau beli sebuah saham, mau buyback atau mau apapun, kita pasti cari saham di harga lebih murah, bukan malah beli di harga lebih atas. Jadi kita balik lagi ke grafik. Walaupun rencana buyback dilakukan atau dikeluarin bulan Juli ini, buyback baru akan dilakukan Agustus. Dan ingat, harga pembelian diusahakan di bawah harga pembelian sebelumnya atau sama. Jadi logikanya Medco akan membeli sahamnya di harga yang lebih murah. Dan secara grafik jika kita lihat saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Jadi sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Berhasil bertahan di atas garis EMA 150, berhasil rebound. Saat menyentuh resisten harga 750, dua kali gagal break sehingga terbentuk double top. Saat ini mulai turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini kedua garis sudah berubah menjadi resisten. Untuk garis EMA 50 di harga 660, sedangkan garis EMA 150 di harga 625. Sedangkan memang support terdekat saat ini masih di harga 600. Support yang lebih kuat di harga 550. Tapi ingat, secara tren walaupun saat ini dekat dengan support, trennya sudah mulai bergerak downtrend. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih disertai sedikit distribusi. Tapi menariknya jika kita lihat asing dalam satu minggu terakhir ini melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun ada sentimen buyback, saya lihat walaupun Medco minggu depan ada potensi rebound itu hanya akan berlangsung sementara. Karena saya melihat masih akan sulit untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi walaupun minggu depan Medco berhasil rebound dari harga 600, teman-teman yang baru mau entry harus lebih waspada karena garis EMA 50 dan 150 sudah berubah menjadi resisten. Jadi apabila berhasil rebound, saat naik menyentuh atau mendekati kedua garis ini mulai berbalik arah, sebaiknya take profit dulu. Atau mau lebih amannya lagi, apabila gagal bertahan di atas harga 600, tunggu di sekitar harga 550. Apabila berhasil rebound, kita baru entry itu akan lebih aman karena jaraknya lumayan jauh dengan garis EMA 150. Jadi walaupun kita beli di sekitar daerah sini dia berhasil rebound, mulai turun pun kita profitnya akan lebih besar daripada kita beli di harga contohnya 600 sampai 610. Pada saat deketin garis EMA 150 ternyata gagal break dan mulai turun, kita bisa loss. Jadi harus hati-hati karena secara tren Medco saat ini sudah kurang bagus. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ERA. ERA hari Jumat kemarin masih bertahan di atas garis EMA 50 dan naik 0,8% ke harga 630. Jadi teman-teman bisa lihat
ERA masih gagal naik menembus harga 700, beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 700 tapi gagal break. Sempat turun menyentuh harga 650 yang merupakan support sebelumnya, malah turun. Saat ini menyentuh garis EMA 50 masih bisa bertahan, tapi harga 650 sudah berubah menjadi resisten. Sebelumnya bisa kita lihat menyentuh garis EMA 50 berhasil rebound, tapi masih gagal naik melewati harga 650. Jadi saat ini support dan resisten lumayan dekat. Jadi untuk support EMA 50 di harga 630, sedangkan resisten saat ini di harga 650. Walaupun resisten ini saat ini tidak terlalu kuat jika kita bandingkan dengan harga 700 untuk resistennya. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Mungkin teman-teman bilang, Pak ini sepertinya distribusi karena angka sellernya lebih besar daripada angka buyernya. Tapi jika kita lihat net, ini akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat ERA masih ada potensi untuk rebound dari garis EMA 50 ini. Dan masih ada potensi untuk naik di atas resisten di harga 650. Tapi untuk break dari harga 700 harus hati-hati karena memang beberapa kali ERA masih gagal break dari harga 700 ini. Jadi harga 700 bisa kita jadikan target untuk take profit apabila gagal break. Jadi kita bisa amati saham ERA ini minggu depan apabila berhasil rebound dari garis EMA 50, kita bisa ikutan entry. Take profit apabila terlihat gagal break dari harga 700 atau malah gagal break dari harga 650. Atau memang pingin hold terus selama bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Karena garis EMA 50 bisa kita lihat beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham ERA ini. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, secara jangka menengah ERA trennya masih uptrend. Berikutnya saya menganalisa saham Mika. Mika hari Jumat kemarin ditutup naik 0,75% ke harga 2.700. Dan bisa kita lihat di grafik saat ini Mika masih bergerak sideways. Dan beberapa kali terlihat masih gagal break dari resisten di harga 2.800. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini berusaha naik di atas harga 2.800. Bisa kita lihat selalu gagal break. Dan kemarin sempat turun menyentuh support di EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di harga 2.670. Sedangkan garis EMA 150 dekatnya di harga 2.660. Dan hari Jumat kemarin masih bisa bertahan. Dan malah sempat naik mendekati harga 2.800 tapi pada saat penutupan balik kembali ke harga 2.700. Untuk garis MACD bisa kita lihat yang sebelumnya bergerak naik saat ini pelan-pelan mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih disertai adanya akumulasi. Dan menariknya asing dalam 1 minggu terakhir ini masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat dari grafik Mika masih bertahan di atas support kuat di EMA 50 dan 150 dan broker summary masih ada akumulasi. Jadi menurut saya Mika masih layak untuk kita amati pergerakannya dan masih bisa kita swing trade untuk beli di sekitar daerah support EMA 50 dan 150, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2.800. Jadi karena saat ini masih bergerak sideways dan harga 2.800 merupakan resisten kuat. Harga 2.800 juga bisa kita jadikan target untuk take profit apabila terlihat masih gagal break. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas support kuat ini juga masih oke. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBTN. Saham BBTN hari Jumat kemarin ditutup turun 0,74% ke harga 1.335. Dan bisa kita lihat di grafik untuk jangka pendek BBTN masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini di harga 1.400 dan support berada di harga 1.300. Tapi untuk tren jangka menengah BBTN saat ini masih bergerak sangat downtrend. Bisa kita lihat dari Maret sudah mulai bergerak turun. Dari bulan April sudah berada di bawah garis EMA 150 yang selalu saya jelaskan ke teman-teman, hati-hati apabila sebuah saham gagal bertahan di atas garis EMA 150 karena trennya akan kurang bagus dan potensi untuk terus turun akan sangat besar. Setelah itu BBTN sempat sideways berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 150, masih gagal terus dan saat ini terus bergerak turun. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1.515, sedangkan garis EMA 150 di sekitar harga 1.605. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways.
Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan ini masih ada distribusi oleh asing selama 1 minggu terakhir ini. Sedangkan untuk broker summary, terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, memang BBTN trennya masih kurang bagus saat ini. Jadi masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 1.300. Untuk teman-teman yang pingin entry untuk trading jangka pendek atau swing trade, bisa tunggu di sekitar harga 1.300. Karena memang selama 1 minggu terakhir ini BBTN sudah terus bergerak turun. Jadi ada potensi untuk rebound sementara. Jadi manfaatkan rebound sementara ini untuk trading jangka pendek atau swing trade. Apabila berhasil dapat di sekitar harga 1.300, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1.400. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.